Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, Bunda, ya. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang ada di sini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, ya. Acungkan tangan, katakan saya, siapa yang pernah disakiti? Ya sudah, cukup sekian dan terima kasih. Berarti ini materi tidak penting-penting banget berarti kan? Karena mereka nggak pernah disakiti sama sekali. Iya, berarti ini hidupnya baik-baik aja semuanya. Ya. Hayu atuh, sok jujur, siapa yang pernah disakiti? Saya pernah. Siapa yang pernah tersakiti? Saya. Siapa yang dalam hidup pernah dihina sama orang lain? Pernah direndahkan sama orang lain? Pernah dizolimi sama orang lain? Ada? Nah tadi tengah ngacung atau cicing we. Yang namanya hidup, mohon maaf, ternyata nggak semua orang suka sama kita. Betul? Akan ada aja orang yang barangkali tak suka sama kita. Betul? Bahkan yang paling sakit, kita udah berbuat baik tapi masih ada orang yang nggak baik sama kita. Iya apa iya? Betul apa betul? Bunda sayang, pemirsa BTV, kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya balas atau tidak? Tidak. Ulangi. Kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya kita balas atau tidak? Kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya Allah balas tidak? Maunya kita balas. Betul? Kadang Bunda sering bilang harga diri AA. Betul? Sakitnya tuh di mana? Maka izin mohon maaf, nafsu duniawi manusiawi balasannya bawaannya pengen ngebalas. Betul? Padahal Allah mengajarkan kita kalau ada yang menyakitimu belajar memaafkan. Betul apa betul? Memaafkan itu mudah apa susah? Kenapa susah? Memaafkan itu mudah apa susah? Kenapa susah? Karena sakit. Di mana sakitnya? Bunda jawab hari ini, memaafkan itu susah ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Iya apa iya? Betul apa betul? Mohon maaf Bunda, dalam hidup mah tetap menjadi baik meskipun sulit. Betul? Tetap menjadi baik walaupun berkali-kali disakiti. Tapi kan AA mah enak ngomong maafkan tak segampang itu.
kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di mana? Di surga. Kata Nabi, lakukan 3 hal. Ada berapa? 3. Yang pertama, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Susah. Pahalanya apa? Istana di mana? Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Sulit. Ingat, pahalanya istana di mana? Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Susah. Percayalah, pahala dari Allah begitu besar. Betul? Maka ingat, mengalah bukan berarti kalah, memaafkan bukan berarti melemahkan. Justru memaafkan itu memuliakan diri kita. Betul? Mudah-mudahan kita diberikan kelembutan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Luar biasa. Ya, memang mengalah bukan berarti kalah, memaafkan bukan berarti merendahkan, tapi memuliakan justru ya. Oke. Kali ini kita akan memuliakan jamaah yang mau bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Yes, gitu. Silakan, Ibu. Oh iya. Iya. Wah, Masya Allah. Ibu tinggi banget pramugari, Bu. Iya, tinggi banget ya. Iya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Jayawinata dari Masjid Jami Nurul Huda, Cijati, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Mau curhat, boleh? Boleh, Ibu. Silakan. Begini, Iya, Ibu. Sudah 5 tahun kami berumah tangga. 5 tahun. Terus suami saya itu jatuh sakit. Sakit. Iya. Tidak lama suami saya wafat. Walaupun dalam usia muda. Saya merasa sedih. Sedih. Saya berduka. Cuman mertua saya tidak mengerti perasaan saya. Mertua saya menyalahkan saya karena saya tidak bisa merawat anaknya. Bagaimana cara saya untuk bisa minimal lapang dada untuk menerima fitnahan mertua saya? Sebenarnya saya masih mau mengurus mertua saya walaupun suami saya sudah tidak ada. Mohon solusinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Iya apa iya? Betul apa betul? Kenapa disebut ujian yang paling berat dari orang yang paling dekat? Karena orang itu adalah orang yang sebenarnya kita berharap orang yang paling ngerti dengan kita, betul? Tapi yang terjadi kadang-kadang orang yang paling dekat nggak ngerti dengan kita. Maka sikapnya apa yang terbaik? Pertama, menyimak pertanyaan Bunda.
Bunda harus ikhlas kalau suami telah kembali kepada Allah. Dan yang namanya mati mah nggak ada yang tahu, betul? Yang kedua, urusan dengan mertua, ya tetap yang namanya baik mah tidak harus ada atau tidak ada suami kita, betul? Waktu ada suami kita tetap jadi menantu yang baik kita, betul? Setelah suami kita wafat kan tetap bahwa dia adalah orang yang pernah jadi mertua kita, betul? Tetap berbuat baik saja. Tapi setelah suami saya pergi, mertua teh nggak ngehargain saya, ya nggak apa-apa. Dan kita berbuat baik bukan buat manusia, buat siapa? Ulangi, kita berbuat baik bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Kalau bunda berbuat baik untuk manusia, siap-siap kecewa. 1, 2, 3. Kecewa. Ingat, yang bikin hati sakit karena berbuat baiknya bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Manusia. Betul? Belajarlah, mengalah bukan berarti kalah. Justru kita ingin mendapatkan kebaikan dari siapa? Allah. Jawab yang keras. Allah tahu tidak jadi istri yang baik bunda teh? Allah lihat enggak lelahnya bunda? Allah lihat enggak capeknya bunda? Allah lihat tidak kebaikan bunda? Berarti mulai hari ini penting tidak pujian manusia? Enggak. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. 1, 2, 3. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Satu lagi, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jelas tidak? Jelas. Tepuk tangan atuh buat kita.